Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Mistisisme Jawa dan Neosufisme, pergumulan agama rakyat dan agama keraton. Mistisisme dan masyarakat Jawa. Secara umum, mistisisme kontemporer disebut kebatinan. Kata ini berasal dari kata Arab batin yang berarti dalam, di dalam hati, tersembunyi, dan penuh rahasia. Clifford Geertz menginterpretasikan batin sebagai wilayah dalam pengalaman manusia. Sehubungan dengan mistisisme sebagai pendukung gaya hidup priayi atau gaya orang yang beradab, ia terkesan oleh watak empiriknya. Sekalipun kebatinan dipandang sebagai pengembangan rasa, menurut Niels Mulder, tampaknya ada ketidaksepahaman mengenai makna tepatnya, lokasi, dan potensi batin. Bahkan, banyak di antara mereka yang berlatih justru lebih suka menghindari kata kebatinan. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran yang semula hanya untuk kekebalan, potensi magis, dan kekuasaan ke arah praktik-praktik yang berorientasi psikologis dan spiritual. Praktik mistisisme pada dasarnya adalah upaya individual, upaya berkomunikasi dengan realitas tertinggi. Inilah suatu pencarian tunggal seorang manusia yang menghendaki penyatuan kembali dengan asalnya, yang mencita-citakan pengalaman penyingkapan rahasia keberadaan, atau pelepasan dari segala ikatan duniawi. Banyak kisah-kisah mitologi wayang yang mengangkat pencarian sendirian ini sebagai tema utamanya. Tak banyak diragukan bahwa mistisisme menduduki tempat terhormat dalam kebudayaan Jawa untuk waktu yang sangat panjang. Hal ini berimplikasi pada tatanan sosial masyarakat Jawa yang pandangan hidupnya tidak bisa dilepaskan dari yang berbau mistik. Yang khas bagi pandangan dunia Jawa ialah bahwa realitas tidak dibagi dalam berbagai bidang yang terpisah-pisah dan tanpa hubungan satu sama lain, melainkan sebagai suatu kesatuan menyeluruh, suatu kesatuan pengalaman. Ciri utama pandangan budaya antara lain religius, non-doktriner, toleran, akomodatif, dan optimistik. Menurut banyak pakar, ciri paling menonjol dari religiusitas Jawa adalah sinkretisme Jawa. Dalam kamus antropologi, kata sinkretisme berarti kombinasi segala unsur dari berbagai agama yang berbeda-beda, kemudian terpadu menjadi satu, yang kemudian merupakan suatu agama dalam versi baru. Semangat yang amat menonjol adalah toleransi yang hampir-hampir tanpa batas, yang dilandasi oleh keyakinan orang Jawa pada umumnya. Makanya, bagi orang Jawa, bukan kebenaran suatu agama yang menjadi standar akan dianutnya, tetapi dapatkah dirasakan sebagai sesuatu yang bermakna, sehingga mereka tidak terlalu mempermasalahkan ikut agama apa. Pandangan seperti inilah mengapa filsafat
perennial mudah dicerna orang Jawa yang telah menganggap sedaya agami sami kemawon. Mereka tidak mau terjebak pada kesibukan dengan pembatasan-pembatasan dogmatis dan eksklusivitas religius. Tesis ini tidak dapat digeneralisir untuk semua orang Jawa, apalagi masa sekarang. Sikap keberagaman orang Jawa tersebut yang juga dipengaruhi kebatinan atau mistisisme memunculkan istilah kejawen atau kajawen. Secara etimologis, kejawen berasal dari kata Jawi yang membentuk halus atau krama dari kata Jawa. Dalam perkembangannya, Niels Mulder memberikan makna kejawen sebagai suatu etika dan gaya hidup yang diilhami oleh cara pemikiran Javanisme. Ini berarti kejawen merupakan pandangan hidup Jawa yang ciri paling utama adalah sifatnya yang religius. Lingkaran pandangan mistisisme Jawa adalah: pertama, bersifat ekstrovert. Intinya adalah sikap terhadap dunia luar yang dialami sebagai kesatuan numinus antara lain masyarakat dan alam adikodrati yang keramat yang dilaksanakan dalam ritus tanpa refleksi eksplisit terhadap dimensi batin sendiri. Kedua, memuat penghayatan kekuasaan politik sebagai ungkapan alam numinus. Ketiga, berpusat pada pengalaman tentang keakuan sebagai jalan persatuan dengan yang numinus. Keempat, penentuan semua lingkaran pengalaman oleh yang ilahi, oleh takdir. Lingkaran tersebut makin tampak jelas ketika Islam memberikan kesan dan ajaran yang mirip. Islam datang selain melakukan penyempurnaan, juga memverifikasi serta mentasbihkan unsur-unsur mistisisme Jawa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perjalanan mistik yang melewati 4 lingkaran tersebut acap kali dianggap mesti dilakukan 4 tahap pula, beranjak dari luar ke dalam. Pertama, sarengat atau syariah, yaitu mengindahkan dan hidup menurut pranata dan hukum agama. Kedua, tarekat, di mana orang menyandarkan diri atas perilaku yang dipaparkan pada tahap pertama. Ketiga, hakikat, adalah perjumpaan dengan kebenaran. Keempat, makrifat, saat tujuan menyatunya hamba dengan Tuhan, jumbuhing kawula lan Gusti sudah tercapai. Menempuh jalan mistik ini sungguh berat dan menyaratkan bertekad bulat atas tujuan. Orang harus berlatih guna mengatasi aspek-aspek lahirnya dengan cara topo, yang bisa terdiri dari puasa, beribadah, berpantang melakukan hubungan seksual, meditasi, bangun sepanjang malam, berjaga di kuburan orang sakit, atau menyepi di gunung dan di gua. Berdasarkan tujuan-tujuannya, Mangkunegara 7 memilah 4 jenis meditasi, yaitu 1. Menghancurkan dengan sarana magis. 2. Mencapai satu tujuan positif tertentu. 3. Mengalami pengungkapan misteri eksistensi. 4. Membebaskan dari segala kehendak duniawi. Oleh karena manusia mempunyai berbagai macam potensi yang bersumber dari roh dan nafsu, maka sukar menarik garis antara mistisisme magis dan praktik kebatinan murni. Inilah mengapa banyak anggapan yang meragukan kemurnian praktek-praktek mistisisme yang meskipun sudah sofistik tetap dianggap sebagai sinkretisme yang mengarah pada animisme dan Hinduisme. Dalam kerangka inilah, praktek mistisisme dalam dimensi sosial tidak dapat ditinggalkan bagi orang Jawa. Oleh karenanya, akan lebih baik jika mengetahui bagaimana kekuasaan politik atas dimensi sosial dan bagaimana etika Jawa menentukan pola-pola kebijaksanaan.